Perkenalkan, nama saya Nadia Nurhopipah dari Universitas Swadaya Gunung Jati, jurusan Ekonomi, kelas 2 OSDM dengan NPM 121020315. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Yang dimaksud pembelajaran yaitu merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama, berpikir sistem. Berpikir sistem merupakan berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antara unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, personal mastery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran. Mental model, kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Membangun visi bersama, kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan mendatang. Tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni, menurut Seng pada tahun 1994. Teori pembelajaran dalam organisasi. Operation Conditioning, Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak akan stimulus, maka tidak akan terjadi respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian dan sebaliknya. Social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Model pembelajaran masyarakat dibagi menjadi 4, yaitu proses memperhatikan, yang kedua proses mengingat, yang ketiga proses mesin untuk menurun, yang keempat proses pemberdayaan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama, menguasai pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, inspirasi informasi. Yang keempat, pengingatan organisasional. Karakteristik organisasi pembelajaran. Gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruhan organisasi. Perilaku organisasi harus dirubah. Aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi pembelajaran berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil. Organisasi belajar, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya. Organisasi belajar, proses di mana anggota organisasi mendekati berbagai kesalahan. Organisasi belajar, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi. Resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama,
fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi paradigm, ini berakibat bekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang terakhir, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan. 3 fungsi kunci dalam pembangunan organisasi pembelajaran. Membangun komitmen pada pembelajaran. Yang pertama, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua, investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat, mengukur tolak ukur menelusuri